Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik-baik saja. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Jadi kali ini saya Ariza Mulia Prasetya dari Tadris Fisika IAIN Tulungagung, peserta magang 1 di SMA N1 Boyolangu, akan menjelaskan mengenai materi fisika, yaitu hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Jadi sebelumnya semoga kita tetap diberi kesehatan dalam pembelajaran daring ini ya, karena masih dalam masa pandemi COVID-19 yang belum usai. Dan kita dianjurkan untuk melakukan pembelajaran via online, kemudian daring ya. Semoga dapat menjadi hikmah bagi kita semua agar kita tetap menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan, tetap mencuci tangan, dan juga jangan lupa tetap berdoa tentunya supaya kita diberi kesehatan seperti itu. Baik, sebelum memulai pelajaran ataupun pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan nanti barokah seperti itu. Baik, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai saja pembelajaran kali ini mengenai hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Jadi ini merupakan materi awal dari kelas 10 semester 1. Dan di sini dapat kita lihat SKKD-nya, menjelaskan hakikat ilmu fisika, perannya dalam kehidupan, dan lain-lain ya, dan seterusnya, seperti ada pada PowerPoint. Kemudian kegiatan pembelajaran, karena kita sedang pembelajaran daring, maka kita langsung saja menuju peta konsep ya, untuk mempermudah. Sini dapat kita lihat peta konsep dari hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Di sini kita akan mempelajari mengenai fisika dalam peranan kehidupan, dan juga metode ilmiah dan keselamatan kerja. Dalam fisika dalam peranan kehidupan sendiri itu terdiri atas hakikat fisika dan peran fisika bagi kehidupan. Jadi fisika itu selain merupakan ilmu ya, itu dapat berperan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Misal dalam cabang kedokteran, pertanian, transportasi, industri, komunikasi, energi, dan lain-lain. Kemudian untuk hakikat fisika sendiri terdiri atas fisika sebagai ilmu, kemudian cabang-cabang fisika, dan ruang lingkup fisika. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari hakikat fisika ya. Kita lanjut ke hakikat fisika. Sebelumnya kita memperhatikan permasalahan berikut ini. Yang pertama itu fenomena alam ya, seperti yang pada contoh di sini, yaitu peristiwa pelangi. Jadi peristiwa pelangi itu sebenarnya bukan hanya terjadi begitu saja, itu merupakan hal fisika, dapat dijelaskan secara fisika seperti itu. Berhubungan dengan cahaya ya, yaitu pembiasan cahaya putih menjadi bermacam-macam warna seperti itu ya. Baik, yang selanjutnya penemuan para ilmiah di bidang fisika seperti adanya listrik, kemudian adanya internet, itu merupakan penemuan-penemuan yang berlatar belakang dari fisika seperti itu, tentang adanya listrik, Alexander Volta ya, terkenal ya. Kemudian internet yang kita gunakan untuk proses pembelajaran pada kali ini ya, karena kita serba online maka kita perlu internet gitu ya. Di internet itu merupakan produk dari
fisika, dan sebagainya. Kemudian ada perkembangan industri, peralatan mesin modern, mesin motor, mesin banyak dari produk-produk industri yang berasal dari fisika seperti itu. Kemudian di dunia kedokteran ada ditemukannya sinar Roentgen. Tahu ya Roentgen ya, kalau kita ada yang kecelakaan gitu, kadang kan kita suka ditanya tuh hasil Roentgen gitu ya. Jadi dalam fisika sendiri itu dijelaskan Roentgen itu merupakan sinar X-ray ya, jadi sinar yang menembus kemudian menciptakan bayangan dari tulang-tulang kita, dan nantinya tulang kita itu akan didapatkan gambaran dari tulang kita. Jadi kita akan tahu tulang mana yang bagian mana yang retak seperti itu. Jadi produk-produk fisika itu sangat banyak sekali di kehidupan sehari-hari ya. Kemudian berlanjut ke sains. Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Sains, ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, melalui indera ya. Kemudian eksperimen di sini merupakan percobaan, kemudian analisis. Jadi setelah kita melakukan pengamatan, kemudian kita melakukan uji coba, dan selanjutnya hasil dari uji coba itu kita analisis. Itulah sains. Jadi dari sains ya. Kemudian fisika sendiri adalah sebagai salah satu cabang dari sains, merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya. Kemudian ada hakikat fisika, adalah fisika sebagai produk, a body knowledge, kemudian sikap, a way of thinking, dan proses, a way of investigating. Kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah fisika sebagai produk. Jadi produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Jadi kalau kita belajar fisika ya, kita pasti sering mendengar ya yang namanya konsep, kemudian prinsip, hukum, apalagi rumus ya, karena fisika itu sangat identik sama rumus ya. Kemudian teori-teori gitu. Kalau konsep itu misal merupakan hal yang harus paling dasar ya, konsep dalam fisika, karena dengan konsep itu kita bisa menentukan rumus, kemudian hukum, teori gitu, konsep. Kemudian ada hukum yang sering kita temui ya, hukum law, kemudian hukum Ohm, hukum Archimedes, dan masih banyak lagi hukum-hukum. Kemudian rumus sudah tahu lah kalau rumus ya, dan teori, model. Itu adalah fisika sebagai produk. Yang kedua adalah fisika sebagai proses. Semua jenis produk dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses. Proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian ada fisika sebagai sikap. Setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian lanjut mengenai cabang ilmu fisika. Berikut merupakan beberapa cabang ilmu fisika, antara lain ada mekanika. Ada salah satu cabang fisika yang belajar tentang gerak, kayak GLBB, GLB, kemudian gerak melingkar, dan masih banyak lagi. Kemudian ada kinematika, membahas bagaimana suatu objek yang bergerak tanpa menyelidiki. Jadi mekanika dan kinematika itu saling bersinambungan ya, karena saling berkaitan satu sama lain.
Kemudian ada dinamika, mempelajari bagaimana suatu objek yang bergerak dengan menyelidiki penyebab. Dan ada fisika medis, ada biomekanika, bioakustik, biooptik, biolistrik, fisika radiasi, fisika lingkungan, dan masih banyak lagi cabang dari ilmu fisika. Kemudian mengenai ruang lingkup fisika. Jadi fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari alam yang tidak hidup dalam lingkungan hidup, ruang dan waktu, dan semua interaksi yang menyertai. Jadi kalau kita mau belajar fisika itu kaitannya erat dengan yang namanya waktu, karena kita menyelidiki benda itu berdasarkan waktu, itu ruang dan waktu dan semua interaksi yang menyertai. Fisika juga disebut ilmu paling mendasar karena setiap ilmu alam lainnya seperti biologi, kimia, geologi, dan lainnya mempelajari jenis sistem materi tertentu yang mematuhi hukum fisika. Jadi tidak hanya kimia ya, kita dalam fisika itu juga mempelajari tentang materi seperti materi padat, materi gas, kemudian materi cair seperti itu, dan perubahan-perubahan kayak menguap, mencair, membeku, dan lain-lain. Seingatlah ketika SMP dulu ya, atau mungkin SD dulu pernah diajarkan ya. Baik, mungkin cukup itu saja materi yang dapat disampaikan. Kemudian untuk penugasan dengan teman-teman bentuk kelompok mungkin nanti bisa dikoordinasikan via WhatsApp group. Kemudian pertanyaannya adalah, menurut kalian bidang apa di dunia ini yang tidak disentuh oleh ilmu fisika? Jelaskan dengan lengkap. Silahkan nanti didiskusikan dengan kelompok ya, satu kelompok mungkin 4-5 orang, boleh silahkan nanti dikoordinasikan lewat WhatsApp group ya. Kemudian untuk tugas bisa di screenshot, nanti akan saya kirimkan ke grup, dapat dilihat di layar ini. Ini memang tugas penugasan untuk pembelajaran pada hari ini. Kemudian terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap menjaga kesehatan dan juga selalu mencuci tangan ketika bepergian. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain. Semoga kita dapat melalui pandemi COVID-19 ini dengan selamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.